Ini adalah edisi berita terkini. Saya Benita Levin, langsung dari Tel Aviv. Kita mulai dengan berita terbaru. Republik Islam Iran terus menargetkan lokasi sipil di Israel. Sebuah rudal Iran telah menghantam sebuah gedung apartemen 7 lantai di kota Haifa bagian utara, melukai beberapa orang, termasuk seorang pria lanjut usia berusia 80-an tahun. Ini adalah gambar langsung yang Anda lihat di layar saat ini. Sebelumnya hari ini terjadi hantaman di wilayah selatan Israel setelah beberapa serangan rudal. Salah satunya kembali menghantam kawasan industri Naot Hofaf yang merupakan ketiga kalinya dalam seminggu terakhir. Pejabat Israel mengatakan tidak ada indikasi kebocoran bahan berbahaya di sana hari ke-57 perang. Semua ini terjadi setelah rudal Iran termasuk munisi tandan menghantam daerah pemukiman di Israel Tengah pada hari Sabtu, merusak rumah-rumah di Ramajan, Bnei Brak, dan beberapa bagian Tel Aviv. Setidaknya 6 orang terluka pada hari itu, sebagian besar akibat serpihan dan pecahan kaca. Tapi sekarang kami akan memberikan pembaruan langsung dari lapangan, situasi yang sedang berkembang. Kita akan terhubung dengan koresponden Balir Syadin. Dia bergabung bersama kami dari Haifa di Israel Utara. Dan Benita Levin telah menjadi sasaran berulang kali dalam perang ini. Sekarang terjadi serangan langsung pada gedung ini. Ceritakan lebih lanjut, apa perkembangan terbaru di sana? Ya, baik. Mari kita bicara sambil melihat gambar-gambar ini. Pemandangan yang sangat dramatis di pusat kota Haifa. Gedung ini sebenarnya kita tidak bisa melihat sisi lainnya. Sisi itulah yang terkena dampak dari serangan langsung itu. Rudal hulu ledak tunggal dengan hampir 450 kg bahan peledak itu menghantam gedung tempat tinggal ini, menyebabkan banyak kerusakan dan beberapa orang terluka. Kami sedang membicarakan satu orang, seorang pria berusia 82 tahun yang awalnya dianggap dalam kondisi parah. Namun kemudian menurut Rumah Sakit Rambam di Haifa, kondisinya sekarang sudah stabil. Dia dianggap berada dalam kondisi sedang. Dan juga seorang wanita berusia 70 tahun yang berada dalam kondisi ringan akibat serangan rudal ini. 2 orang lagi juga berada dalam kondisi ringan dari kejadian ini dan lainnya mengalami syok yang telah dirawat di lokasi kejadian. Jadi kita mengatakan bahwa ini terjadi hari ini setelah hampir lebih dari sebulan perang ini berlangsung. Tidak sering terjadi bahwa sebuah rudal dengan hulu ledak tunggal mengenai langsung. Itu hanya terjadi di awal perang di Beit Shemesh, menyebabkan banyak kerusakan dan beberapa orang tewas saat itu. Dan di sini kita masih membicarakan 3 orang lagi yang dianggap hilang. Tim pencarian dan penyelamatan di sini, seperti yang Anda lihat di belakang saya, sedang melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan mereka secepat mungkin. Jadi kita bisa memastikan bahwa semua orang yang terdampak, maaf, saya rasa apakah mereka perlu dibawa ke rumah sakit atau bagaimana sebenarnya kondisi mereka. Jadi sekali lagi suasana yang sangat dramatis di Haifa malam ini. Memang benar-benar gambar yang sangat dramatis di belakang Anda. Dan balik wilayah utara tampaknya menjadi sasaran utama sebagian besar serangan dalam beberapa hari terakhir, baik dari Iran maupun dari Hizbullah. Ada laporan tentang drone Hizbullah yang menghantam sebuah rumah di komunitas utara Syumrat. Apakah ada konfirmasi apa yang Anda ketahui di seluruh garis depan utara saat ini? Ya, jadi tidak hanya di Haifa, hampir 1 jam setelah itu sirene terdengar di wilayah Akko. Syuf, seperti yang sudah Anda sebutkan, sebuah gedung tempat tinggal di sana juga terkena serangan drone setelah sirene terdengar. Dan kerusakan telah terjadi pada rumah tersebut. Sejauh yang saya tahu tidak ada korban jiwa di sana. Tapi ini tentu saja merupakan bagian dari serangan terus-menerus dari Hizbullah ke utara Israel, serangan drone yang sering terjadi. Sebagian besar dari mereka, mayoritas besar, berhasil dicegat. Tapi seperti yang kita lihat hari ini, itu juga bisa sangat-sangat berbahaya. Dan serangan roket juga terus terjadi di Galilea Atas, Galilea Barat, di berbagai wilayah utara Israel. Hal ini sendiri telah mengubah seluruh cara hidup masyarakat di utara, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka harus tetap berada di dekat tempat perlindungan, karena mereka hanya punya sedikit waktu, kadang-kadang maksimal 15 detik.
Itu saja waktu yang mereka miliki. Bahkan di Naharia misalnya, salah satu kota terbesar di utara, itulah sebabnya sangat sulit untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Dan tentu saja itu juga bisa berbahaya seperti yang telah kita lihat hari ini. Terima kasih banyak koresponden Balik Selatin langsung dari Haifa di Israel Utara. Akan ada lebih banyak lagi dari Balik di jam-jam berikutnya. Terima kasih. Sekarang untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut analis keamanan Yaakov Lepen di studio, pembawa acara podcast The Lepen Assessment, Yaki Dayan, mantan konsul Israel di Los Angeles, dan koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osarang. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Kami melihat gambar dramatis Ariel dari Haifa saat ini. Sebuah gedung terkena serangan langsung, hari ke-57 dari perang ini. Dan seperti yang kita dengar dari Balik, hanya ada 15 detik bagi orang-orang untuk mencapai tempat pelindungan. Lihatlah pemandangan yang menghancurkan jika itu tidak terjadi. Ya, ini adalah pengingat yang sangat jelas jika ada yang masih membutuhkan tentang alasan mengapa Israel melakukan operasi ini, yaitu untuk menghilangkan ancaman ini. Sekarang, musuh-musuh Israel, baik itu Hizbullah maupun Iran, mereka telah merencanakan untuk menjadikan ini bukan hanya kejadian harian, tetapi juga kejadian setiap jam. Dengan puluhan ribu roket di pihak Hizbullah dan ribuan rudal balistik di Iran. Di pihak Iran. Sekarang inilah alasan mengapa Israel terus menargetkan Hizbullah dan masih menargetkan Iran. Sekarang, inilah hasil dari keberhasilan dalam menurunkan kemampuan kedua musuh tersebut. Jadi, hanya untuk memahami seberapa besar tingkat kerusakan dan kehancuran yang ingin mereka sebabkan di Israel. Seandainya Israel tidak mengejar dan secara konsisten menargetkan kemampuan ofensif mereka di masa lalu. Dan sekali lagi, ini mengingatkan siapapun yang perlu diingatkan mengapa Israel sedang berperang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ancaman-ancaman ini. Sekarang Israel telah berhasil menurunkan kemampuan baik Hizbullah maupun Iran. Hizbullah ingin meluncurkan ratusan misil setiap hari, ratusan roket setiap hari ke Israel. Dan Iran ingin meluncurkan puluhan misil dalam setiap rentetan serangan ke Israel. Tapi kita melihat bahwa apa yang bisa mereka luncurkan saat ini adalah kapasitas maksimum Iran saat ini. Israel dan Amerika Serikat telah menurunkan kemampuan peluncuran mereka, kapasitas peluncuran mereka hingga 90%. Jadi apa yang kita lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya bisa mereka luncurkan ke Israel jika IDF tidak menyerang kemampuan ofensif Iran dan Hizbullah. Untuk pembaruan dari Haifa, media Israel khususnya Times of Israel melaporkan bahwa 3 orang hilang dan diduga terjebak di bawah puing-puing itu. Kita sudah melihat Yaki gambar-gambar tersebut. Kamu sedang melihat di layar sekarang. Ini adalah gambar langsung dari Haifa, benar-benar menghancurkan. Dan inilah risiko yang sedang dihadapi sekarang. Kita sedang melihat ke sebuah kota di utara. Ini adalah area pemukiman dan Iran serta Hizbullah terus menargetkan rumah-rumah warga sipil. Tepat sekali Benita. Dan meskipun ini sangat disayangkan, kita harus ingat dan mengingatkan hal itu. Israel dan Amerika Serikat menargetkan rezim Iran 10 kali atau bahkan puluhan kali setiap hari. Dan semuanya ditujukan pada target militer di Iran. Sementara Iran dan Hizbullah seperti yang kamu sebutkan dengan benar menembaki pusat-pusat sipil. Jadi inilah perbedaannya. Dan kita tidak melihat gambar-gambar yang keluar dari Iran karena mereka telah mematikan internet. Tapi jika kita bisa melihat gambar-gambar yang berasal dari Iran, kehancuran di sana pada target-target militer benar-benar puluhan kali lebih besar daripada yang kita lihat di Israel. Dan Yaakov, saya ingin melibatkanmu dalam hal itu. Karena kita tahu penargetan situs-situs teroris terus berlanjut di dalam Iran dan di dalam Beirut. Namun kita masih melihat serangan-serangan ini terus berlanjut. Ini sudah hari ke-57. Ya, dan alasan mengapa serangan-serangan ini terus berlanjut adalah karena rezim Iran, meskipun seperti yang dikatakan Yaakov di sini dengan benar, sedang mengalami kerusakan besar dan penurunan kemampuan. Dan faktanya kita bisa menambahkan bahwa hampir semua fasilitas militer industri Iran telah terkena serangan, hampir semuanya. Itu menurut sumber IDF yang berbicara pada hari Jumat.
Jadi bahkan kemampuan produksi mereka, kemampuan mereka untuk mengisi kembali persediaan mereka telah sangat menurun. Tapi mereka masih bisa terus menembak, meskipun dengan tingkat yang lebih rendah dari yang mereka inginkan, karena mereka ahli dalam mendistribusikan dan menyembunyikan kemampuan mereka. Ini adalah doktrin perang asimetris yang sedang kita hadapi. Orang-orang Iran kurang lebih memperkenalkan doktrin ini ke Timur Tengah, mengajarkan kelompok proksi mereka cara bertempur dengan cara yang sama, Hamas dan Hizbullah. Dan inilah yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa bahkan ketika Anda menyerang kemampuan inti mereka dan menghancurkan atau menetralkan sebagian besar dari mereka, mereka masih memiliki kemampuan asimetris untuk terus menembakkan rudal. Dan begitulah cara mereka berperang. Inilah situasi yang telah kami alami selama beberapa minggu terakhir. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami. Masih banyak lagi yang akan kami bahas tentang hal itu. Namun pada hari ini terjadi perkembangan dramatis dalam perang ini, baik di dalam Iran maupun di bidang diplomatik, dengan Donald Trump yang bersikeras bahwa ia bisa mengamankan kesepakatan saat Amerika Serikat dan Israel meningkatkan tekanan militer. Postingan terbarunya tepat sebelum siaran ini mengatakan Selasa pukul 8 malam, waktu Timur. Itu saja, tafsirkan sesukamu. Tadi dia tidak berbasa-basi saat menyuarakan pendapatnya di media sosial, menuntut agar Republik Islam membuka Selat Hormuz yang sebagian besar telah ditutup selama 5 minggu terakhir. Dalam unggahannya sebelumnya, dia mengatakan bahwa hari Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya terjadi sekaligus di Iran. Pesannya dipenuhi dengan umpatan vulgar. Sementara itu, para ahli peperangan menggambarkan penyelamatan luar biasa terhadap seorang pilot Amerika sebagai salah satu misi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah. Prajurit Amerika Serikat itu berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari sehari di wilayah Iran dan diselamatkan setelah lebih dari 24 jam berada di belakang garis musuh setelah pesawatnya ditembak jatuh pada hari Jumat oleh Republik Islam. Presiden mengatakan kepada Axios dalam beberapa jam terakhir bahwa pihak Israel memang membantu dalam misi yang berani ini, membandingkan hubungan antara kedua sekutu itu seperti hubungan antara kakak laki-laki dan adik laki-laki. Selengkapnya dalam laporan berikut oleh Al Joe Brown. Kami berhasil menyelamatkannya. Donald Trump mengumumkan di media sosial bahwa seorang perwira persenjataan Amerika yang ditembak jatuh di atas Iran telah berhasil diselamatkan, sehingga Amerika Serikat terhindar dari rasa malu dan potensi situasi sandra. Ini adalah penerbang kedua yang berhasil diambil dari Iran setelah sebuah F-15 ditembak jatuh pada hari Jumat lalu, dengan para pilotnya berhasil diselamatkan pada hari yang sama. Rincian dari operasi tersebut masih minim hingga saat ini. Namun, pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa ratusan perwira dan puluhan pesawat terlibat dalam misi evakuasi tersebut, yang mereka anggap sebagai salah satu operasi paling kompleks dalam sejarah militer Amerika Serikat. Namun, menurut media Amerika, operasi ini tidak berjalan dengan mulus. Beberapa pesawat yang seharusnya digunakan dalam operasi tersebut terpaksa dihancurkan dan ditinggalkan setelah gagal lepas landas dari landasan pacu darurat yang dibuat oleh pasukan di Iran. Iran mengklaim bahwa mereka menembak jatuh pesawat-pesawat ini, tetapi intelijen Amerika Serikat nyatakan sebaliknya, mengatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut dihancurkan agar pihak Iran tidak bisa mendapatkannya. Komando AS di darat menemukan petugas persenjataan yang terluka, yang harus berjalan kaki kurang dari 2 mil dari lokasi jatuhnya pesawat untuk menghindari penangkapan. Diduga dia mendapat bantuan dari penduduk setempat sebelum akhirnya diselamatkan. Pesawat penyelaman Amerika terlihat di Provinsi Khuzestan, serta di Provinsi Kogluya dan Boya Ahmad. Media lokal melaporkan setidaknya 9 orang tewas di Kogiluya dan Boya Ahmad akibat serangan udara Amerika. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengucapkan selamat kepada Amerika atas operasi tersebut. Dan dia juga menyiratkan bahwa mereka mungkin telah menerima sedikit bantuan dari teman-teman mereka. Saya mengucapkan selamat kepada mitra Amerika kami atas keberhasilan penyelamatan MNT Amerika. Ini adalah bukti lain dari kerjasama erat antara Israel dan Amerika Serikat, bahkan di saat-saat yang paling rumit sekalipun. Presiden Trump mengklaim bahwa tidak ada tentara Amerika yang terluka dalam kedua operasi penyelamatan tersebut, yang bertentangan dengan klaim bahwa setidaknya 1 orang terluka ketika 2 pesawat Black Hawk terkena serangan pada hari Minggu. Namun hal yang paling penting baginya adalah bahwa misi tersebut berhasil. Pasukannya berhasil menjangkaunya sebelum orang-orang Iran, sehingga terhindar dari kemungkinan situasi tawanan perang. Sebuah kisah yang luar biasa. Yaki Dayan, penyelamatan ini berlangsung seperti adegan dalam filem Hollywood. Sungguh luar biasa. Apa pendapat anda? Begitu banyak kepahlawanan. Maksud saya, ini adalah kisah yang luar biasa. Begitu banyak yang dicurahkan untuk itu.
Dan ini adalah kemenangan nyata bagi Trump. Karena jika orang Iran berhasil menangkapnya, itu akan menjadi bencana bagi Trump, terutama sebelum tenggat waktunya. Dan kita melihat bahwa Trump langsung menulis di Twitter, ini adalah, saya akan bilang, hari paling suci bagi umat Kristen hari ini. Karena ini adalah Paskah, hari kebangkitan Yesus. Jadi kami langsung menulis itu di Twitter. Pesawat itu jatuh pada Jumat Agung, hari ketika Yesus disalibkan, dan dia bangkit hari ini, yang sangat sesuai dengan basis pendukungnya, yaitu kaum evangelis. Dan ini benar-benar operasi yang luar biasa, di mana Israel dan Amerika Serikat bekerja sama. Israel membantu Amerika Serikat. Dan saya sangat senang hal ini terjadi. Dan ini adalah kisah kepahlawanan. Saya tidak yakin Hollywood akan membuat film tentang ini. Karena saya tidak yakin mereka mau memberikan kredit kepada Donald Trump. Tapi selain itu, ini benar-benar kisah yang luar biasa. Ini benar-benar di luar imajinasi bagaimana pria ini bisa menghindari penangkapan selama lebih dari 1 hari. Dia membawa pistol, alat komunikasi dan suar pelacak, serta bersembunyi di daerah pegunungan. Bisa jelaskan seberapa besar skala misi penyelamatan seperti itu? Misi penyelamatan yang sangat rumit. Tampaknya perwira senjata ini, seperti yang mereka sebut, orang lain mungkin menyebutnya navigator. Tapi sebenarnya dia yang bertanggung jawab mengaktifkan sistem persenjataan di F-15 itu. Dia benar-benar memanfaatkan pelatihannya dengan sangat baik. Menjauh dari lokasi jatuh karena jelas itu adalah tempat pertama yang akan dicari rezim untuk menemukannya. Bersembunyi menurut laporan di tebing-tebing. Pilotnya telah diselamatkan lebih dulu. Dan Anda tahu, ini sangat menarik ketika kita membicarakan partisipasi Israel. Israel memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memindai medan secara elektronik guna menemukan orang. Sekarang, kita tahu bahwa semua personel yang hilang, baik Amerika maupun Israel, seharusnya memiliki suar yang memancarkan lokasi mereka. Jadi, kita tidak tahu cerita lengkapnya karena memang butuh beberapa hari bagi mereka untuk menjangkaunya. Apakah ada masalah dengan sistem transmisi suar itu? Kita belum tahu pada tahap ini, tapi ini jelas merupakan kelegaan besar, terutama bagi rakyat Amerika, tapi juga bagi rakyat Israel yang mengikuti perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran. Dan Anda tahu, saya pikir ada banyak pelajaran operasional yang bisa diambil dari sini juga. Pasukan khusus, pasukan penyelamat, unit 669 Angkatan Udara Israel yang memang ahli dalam operasi penyelamatan seperti ini. Jadi secara keseluruhan, ini adalah akhir yang sangat-sangat membahagiakan untuk cerita ini. Dan pesan itu tentu saja tidak akan ada yang ditinggalkan. Dan itu berlaku bagi tentara Israel maupun tentara Amerika Serikat. Dan itu adalah pesan yang sangat penting selama masa perang. Saya ingin beralih sekarang ke bidang diplomatik. Ariel O, saran Axios, mengatakan bahwa Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran mungkin tercapai pada hari Selasa. Kalau tidak, kutipannya, saya akan menghancurkan segalanya. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya di siaran ini, tepat sebelum kami masuk ke studio, kami mengetahui dari postingan terbaru Presiden Amerika Serikat, dia mengatakan, Selasa, pukul 8 malam waktu Timur Amerika Setengah waktunya apa? Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Jadi tenggat waktunya adalah pukul 3 pagi waktu Israel, kalau ada yang ingin menghitungnya. Pada akhirnya, tenggat waktu itu untuk menyerang infrastruktur energi Iran, pembangkit listriknya, jembatan-jembatannya. Dan itu jika Iran gagal mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat sesuai dengan syarat yang diinginkan Amerika Serikat. Sekarang, jika kita ingin mengetahui apa yang dikatakan pihak Iran, kita bisa melihat orang yang ditunjuk langsung oleh Trump sebagai perantara antara kedua pihak, yaitu Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baker Haribaf. Dan dia mengatakan sebagai tanggapan kepada Trump, kutip, tindakan ceroboh Anda sedang menyeret Amerika Serikat ke dalam neraka dunia, dan seluruh kawasan akan terbakar karena Anda bersikeras mengikuti perintah Netanyahu. Jadi mari kita kesampingkan retorika yang mencoba menyalahkan Israel, seperti yang telah dilakukan Iran secara konsisten sejak awal perang. Ini bukanlah indikasi bahwa Iran bersedia menerima sebuah kesepakatan. Sekarang, itu tidak mengejutkan, karena Iran yang sedang dihadapi Amerika saat ini, rezim Iran, adalah rezim yang lebih radikal, lebih berani melakukan serangan sambil mengklaim bahwa mereka hanya menyerang infrastruktur militer Amerika Serikat. Faktanya, kita melihat bahwa mereka juga menargetkan sasaran sipil, penduduk sipil, seperti di Israel, tetapi juga di negara-negara Arab Teluk, terus berlanjut.
Mereka memperingatkan bahwa mereka akan menargetkan fasilitas energi, padahal mereka sudah menyerang instalasi energi di seluruh Teluk. Jadi menurut saya ini adalah indikasi yang sejelas-jelasnya tentang niat Iran dalam menyetujui sebuah kesepakatan. Jadi sepertinya hari Selasa pukul 8 malam waktu timur atau Rabu pukul 3 pagi. Waktu Israel akan menjadi momen yang sangat menarik untuk melihat apa yang terjadi di Iran. Itu adalah batas waktunya pada tahap ini. Tentu saja itu juga bisa berubah. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami. Saya ingin menghadirkan narasumber lain. Kami menyambut Michael Murroy, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan ASS untuk Timur Tengah, yang sekarang bergabung bersama kami dari Montana. Terima kasih banyak atas waktunya. Anda mungkin sudah mendengar kami berbicara di studio tentang misi penyelamatan bersejarah ini. Tim komando Amerika yang mencari di pegunungan di dalam wilayah musuh. Pesawat-pesawat Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk membersihkan area, lalu membawanya ke tempat yang aman. Bagaimana perasaan Anda saat melihat semua ini terjadi? Apa yang bisa Anda bagikan dari sudut pandang Anda? Senang bisa bersama Anda, Benita, dan para penonton Anda. Saya bisa katakan, tentu saja, hal pertama yang saya rasakan adalah kebanggaan. Militer Amerika Serikat memiliki etos bahwa kami tidak pernah meninggalkan siapapun. Dan ini adalah contoh nyata dari prinsip itu, berdasarkan laporan. Tampaknya CIA, organisasi lama saya, meluncurkan kampanye penipuan untuk membuat otoritas Iran berpikir bahwa dia sudah berhasil diselamatkan agar mereka mengurangi upaya untuk menemukannya. Dan kemudian kemungkinan besar dengan, menurut saya, intelijen Israel, Mossad, menemukan orang tersebut, dan itulah yang memulai operasi yang sangat heroik untuk menyelamatkannya. Oleh SEAL Team 6 dan Delta secara bersamaan. Dan tentu saja JSOC dan Unit 160 yang menerbangkan misi-misi berisiko tinggi ini. Tapi kami berhasil menyelamatkan mereka. Sangat baik untuk semua yang terlibat dan tentu saja sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang Amerika. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena seperti yang tadi juga Anda bahas, tenggat waktunya sudah dekat. Tidak jelas apa yang akan dilakukan Presiden Trump. Tapi kemungkinan besar akan ada sesuatu. Saya rasa dia tidak bisa menetapkan tenggat waktu, lalu tidak melakukannya atau memundurkannya lagi dan tetap punya kredibilitas. Jadi menurut saya yang akan terjadi selanjutnya kemungkinan adalah eskalasi yang cukup besar. Kecuali ada jalan diplomatik untuk keluar dari situasi ini, yang memang mungkin, tapi sepertinya kecil kemungkinannya. Jika kita melihat kata-katanya, Presiden kembali mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke Iran jika mereka terus menutup Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa Washington juga akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan. Dan seperti yang tadi kita bahas, tenggat waktu itu sekarang sudah diundur. Tapi sekali lagi, itu juga bukan sesuatu yang tetap. Bagaimana menurutmu tentang strateginya, cara dia mengunggah tulisan-tulisan bernada menyerang ini? Tekanan, apakah itu kemungkinan akan berhasil pada Iran? Apa pendapatmu? Jadi pesan benar-benar penting ketika Anda mengubahnya, sebenarnya tidak masalah apakah Anda membuka selat atau tidak. Itu tidak memengaruhi Amerika Serikat. Kita hanya akan pulang dan menyerahkan semuanya kepada orang Eropa untuk mengatakan, saya akan menghancurkan seluruh negaramu jika kamu tidak membuka selat itu. Itu memang merusak kredibilitas. Maksud saya, apakah Anda mendukung perang, tidak mendukung Presiden Trump, atau tidak? Sangat sulit untuk mendamaikan kedua sudut pandang itu dalam minggu yang sama. Jadi, menurut saya, hiperbola di sini tidak akan terlalu berpengaruh, seperti tentang ancaman serangan besar-besaran, zaman batu, dan sebagainya. Saya rasa yang akan dia fokuskan adalah, karena ini keputusan yang sangat-sangat besar jika kita mencoba melakukan operasi darat. Itu kemungkinan besar akan menyebabkan korban jiwa, dan hasil strategisnya pun belum jelas. Namun menyerang pembangkit listrik dan jembatan sangat mungkin dilakukan, dan setidaknya masih dalam zona nyaman Presiden Trump saat ini. Tentu saja, masalahnya jika itu adalah pembangkit listrik sipil, menurut hukum internasional, saya bukan ahli hukum internasional, tapi hal itu akan diperdebatkan. Apakah itu legal? Apakah itu target militer yang sah? Untuk jembatan, saya akan mengatakan bahwa kemungkinan besar itu memang target militer yang sah. Dan itu karena Anda membatasi pergerakan pasukan Iran, baik Angkatan Darat maupun IRGC, dan pengepungan. Terutama jika Anda berniat melakukan hal-hal seperti mencoba mengambil kembali uranium yang sangat diperkaya. Jadi,
Anda ingin menghalangi kemampuan mereka untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan pada dasarnya mencegah Anda melakukan hal itu. Dan salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menyerang titik-titik sempit strategis ini, yang termasuk jembatan. Dan saya pikir itu salah satu alasan mengapa mereka masuk dalam daftar target potensial jika tenggat waktu ini jika tidak ada sesuatu yang terjadi secara diplomatik sebelum tenggat waktu ini tercapai. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, setelah tenggat waktu dan ultimatum ditetapkan, maka harus ada tindak lanjut setelah tenggat waktu itu akhirnya berlalu. Secara singkat, Republik Islam Iran telah menargetkan fasilitas sipil di UEA, di Bahrain, dan di Kuwait lagi. Bagaimana dampak tenggat waktu ini terhadap Teluk oleh keputusan-keputusan yang mungkin terjadi pada hari Selasa, pukul 8 malam waktu timur, menurut pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat? Singkat saja ya. Ya, menurut saya mereka sangat gugup, sejujurnya. Jika kita melakukan apapun untuk menghalangi atau katakanlah pemurnian air atau desalinasi di Iran, mereka sebagian besar bisa mengatasinya. Mereka memiliki berbagai sumber air. Banyak negara teluk yang baru saja Anda sebutkan tidak memiliki itu. Jika mereka menghancurkan lokasi desalinasi, beberapa kota ini harus dievakuasi. Jadi ada konsekuensi besar bagi mereka. Dan tentu saja mereka juga bisa menyerang infrastruktur minyak dan gas yang akan membuat harga energi di seluruh dunia melonjak lebih tinggi lagi dari sekarang. Begitu banyak perkembangan penting yang bisa terjadi dalam beberapa jam dan hari ke depan. Michael Malroy langsung dari Montana seperti biasa. Terima kasih sudah bersama kami di edisi berita terkini ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, senang bisa bersama Anda. Sekarang kita akan jeda sebentar, tapi setelah kembali nanti, perkembangan terbaru dari dalam Iran. Republik Islam Iran mengeksekusi 2 pria yang terlibat dalam protes anti-rezim pada bulan Januari. Apa kata kelompok hak asasi manusia tentang perkembangan terbaru ini? Kami akan berbicara dengan seorang aktivis Iran di Toronto. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Jangan ke mana-mana. Selamat datang kembali, liputan kami berlanjut. Republik Islam Iran terus menargetkan lokasi sipil di Israel. Sebuah rudal Iran telah menghantam sebuah gedung apartemen 7 lantai di kota Haifa di wilayah utara, melukai beberapa orang termasuk seorang pria lanjut usia berumur 80-an tahun. Seperti yang kami laporkan di awal siaran ini, 3 orang dikhawatirkan masih tertimbun di bawah puing-puing. Laporan terbaru menunjukkan bahawa ketiga orang tersebut adalah pasangan lansia dan pengasuh mereka. Jelas situasinya masih terus berkembang. Kami akan memberikan pembaruan kepada Anda begitu informasi terbaru tersedia. Sekarang mari kita sampaikan kabar terbaru dari Israel Selatan setelah terjadi serangan rudal di kawasan industri Naot Hovav yang telah menjadi target beberapa kali. Untuk kabar terbaru, mari kita hubungi koresponden Emily Francis. Dia bergabung bersama kita langsung dari lokasi. Emily, apa kabar terbaru di sana? Tidak ada indikasi kebocoran bahan berbahaya yang tentunya sangat melegakan. Tapi pembaruan apa yang bisa kamu bagikan saat ini? Hai, selamat malam Benita Levin. Sebenarnya kami tidak berada di lokasi saat ini. Tempat itu hampir sepenuhnya ditutup karena merupakan lokasi dari begitu banyak fasilitas kimia. Sebanyak 18 fasilitas di lokasi tersebut. Disitulah mereka menyimpan limbah beracun. Kamu tahu, limbah, tempat pembuangan bisa dibilang begitu. Mereka juga, kamu tahu, mengelola daur ulang plastik, pabrik bromin, dan pestisida mereka. Jadi itu memang lokasi yang cukup beracun untuk dijadikan target. Dan itulah mengapa Iran telah berusaha agar rudal balistik menghantam area ini. Kami memang sempat mendapat alarm tadi hari ini. Kami berada di pusat perbelanjaan terdekat.
Kami semua harus turun ke tempat parkir. Ini terjadi bersamaan dengan serangan dari utara. Untungnya serangan itu berhasil dicegat, jadi tidak ada kerusakan besar. Tapi yang tadi siang memang menghantam area terbuka, pecahan. Dan itu sudah dipastikan oleh pejabat setempat bahwa tidak ada kebocoran zat beracun atau situasi berbahaya apapun. Tapi sekali lagi, ini adalah ketiga kalinya area ini menjadi target. Kita tahu jelas ini adalah semacam area strategis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, yang bahkan mengatakan bahwa kemarin IDF menargetkan infrastruktur petrokimia di Iran senilai sekitar 18 miliar dolar. Jadi dia percaya bahwa upaya hari ini adalah sebagai reaksi terhadap hal itu. Jadi kami mempertimbangkan untuk memantau situasi di sini. Untungnya tidak ada cedera serius atau insiden besar yang perlu dilaporkan. Kami tahu bahwa di wilayah utara situasinya sangat berbeda malam ini. Memang benar, tapi untuk saat ini terima kasih banyak kepada koresponden Emily Francis di Israel Selatan. Emily, jaga diri baik-baik. Terima kasih. Sekarang masih di studio analis keamanan Yaakov Lappen, Yaki Dayan, mantan konsul Israel di Los Angeles, dan koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osiran. Tadi kita sempat membahas tentang ancaman dari Amerika Serikat. Jadi mari kita sampaikan pembaruan terbaru ini. Donald Trump memberikan peringatan tegas kepada Iran. Jadi, mari kita lihat lebih dalam sekarang. Presiden Amerika Serikat berjanji akan mengambil tindakan militer yang keras jika Teheran gagal membuat kesepakatan dan jika tidak membuka kembali Selat Hormuz. Militer Iran juga mengeluarkan ancaman terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel pada pabrik industri serta infrastruktur. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel menargetkan fasilitas petrokimia utama di dalam provinsi Khuzestan, Iran. Menyerang jantung industri yang mendukung militer rezim sekaligus perekonomiannya. Yaakov Lappen, seberapa penting serangan-serangan seperti ini? Serangan tersebut terus terjadi dan jelas akan berlanjut. Tentu saja, kita melihat adanya perubahan dalam penargetan tidak hanya menyasar kompleks industri militer, tetapi juga peluncur rudal, memburu yang masih bertahan dari serangan Israel. Kita melihat serangan-serangan yang sekarang masuk semakin dalam ke wilayah matriks ekonomi militer Iran. Jadi, serangan terhadap lokasi petrokimia di Iran Barat Daya sangat signifikan, baik karena tempat itu memasok bahan peledak untuk rudal balistik Iran. Tempat itu benar-benar memproduksi bahan peledak yang kemudian dimasukkan oleh orang Iran ke dalam hulu ledak. Dan kita merasakan dampaknya di dalam negeri. Dan seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Katz, dalam 2 tahun terakhir saja, tempat itu juga menghasilkan 18 miliar dolar. Itu cukup uang untuk mendanai pembangunan lebih banyak rudal, pembuatan drone, dan dukungan bagi kelompok proksi. Jadi Anda bisa melihat bagaimana semua ini saling terhubung. Jaringan teror, industri, dan militer Iran ini, semuanya saling terkait dalam satu matriks besar. Dan Anda melihat IDF mulai menyerang target-target seperti itu. Sangat-sangat signifikan. Dan kita melihat serangan konvensional terus berlanjut. Tapi menurut saya sangat penting untuk diketahui, dan kita tidak tahu, kita belum memiliki gambaran lengkap, sejauh mana progresnya dilihat dari persentase target yang sudah diserang, target yang ingin diserang oleh IDF, target yang telah mereka tetapkan sendiri. Kita tahu bahwa IDF telah menyerang hampir semua lokasi produksi senjata yang ingin mereka serang, bahwa mereka hampir sepenuhnya mencapai tujuannya. Kita belum tahu soal kemampuan peluncuran misil. Angka terakhir yang kita dengar adalah 70%, dan itu sudah lama sekali. Jadi kita harus mengasumsikan angkanya jauh lebih tinggi dari itu. Dan program nuklir juga tampaknya telah terkena sebagai kelompok target sekunder. Itu bukan target utama operasi ini, tapi mereka jelas-jelas terkena serangan. Berbagai macam lokasi penelitian dan pengembangan nuklir juga telah diserang sepanjang perang ini. Jadi kita benar-benar melihat semua target itu terus diserang bersamaan dengan pergeseran ke arah situs-situs militer ekonomi. Tapi berdasarkan perhitungannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menghancurkan kemampuan-kemampuan itu? Jadi begini, karena kita sedang berhadapan dengan musuh yang sangat besar, benar-benar sangat besar. Dan karena satu hal yang benar-benar dikuasai musuh ini adalah menyebar dan menyembunyikan kemampuannya. Jadi bahkan jika kamu berhasil menghancurkan sebagian besar dari mereka, musuh ini akan selalu mencoba mengeluarkan peluncur rudal lain dari lereng gunung lain tempat mereka menyembunyikannya. Inilah yang disebut perang asimetris, bahkan di tingkat negara. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apa tujuannya? Apakah kita akan mengejar setiap peluncur rudal? Saya rasa itu bukan tujuannya.
Saya rasa tujuannya adalah menghancurkan sebagian besar peluncur, sebagian besar fasilitas penyimpanan, dan sebagian besar pabrik yang membuat rudal-rudal ini. Dan saya rasa kita sudah cukup dekat untuk mencapai semua itu. Saya rasa IDF telah membuat kemajuan yang sangat signifikan untuk mencapai semua tujuan tersebut. Saya tidak berpikir realistis untuk mengejar setiap peluncur satu persatu. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang akan terjadi pada rezim, orang-orang yang menembakkan rudal-rudal ini, dan yang ingin mencoba memulihkan industri mereka. Apa yang akan terjadi pada rezim ini setelah perang ini berakhir? Itulah pertanyaan besar ke depannya. Menurutmu apa yang akan terjadi pada rezim itu, Yaki Dayan? Jadi kita harus mengingat dua hal. Hal pertama adalah bahwa Israel seharusnya melakukan operasi militer ini sendiri pada bulan Juni tanpa Amerika. Dan bekerja bersama Amerika Serikat sangat memperkuat misi ini. Jadi tujuan Israel adalah menargetkan rudal, peluncur dan infrastruktur yang memproduksi rudal tersebut. Sekarang, seperti yang disebutkan dengan benar oleh Yakov, Anda memperluas cakupan target. Jauh lebih luas, karena itu mencakup kemampuan nuklir, infrastruktur rezim, semua industri militer. Dan sekarang Anda juga menargetkan industri yang memiliki penggunaan ganda, seperti petrokimia, bahan kimia, dan lainnya. Jadi ini adalah hal pertama yang harus kita ingat. Hal kedua yang tidak diragukan lagi adalah bahwa tujuan utamanya adalah mengganti rezim. Karena jika rezim ini tidak berubah, pada akhirnya mereka tidak akan meninggalkan ide mereka untuk menghancurkan Israel dan menghancurkan Amerika Serikat. Jadi semoga rezim ini jatuh. Tapi jika tidak, sangat disayangkan untuk dikatakan, tapi ini hanya penanganan sementara yang mungkin hanya memberi jeda beberapa tahun lagi jika rezim ini bertahan. Dan kemudian Anda harus melanjutkan ke operasi lain karena mereka tidak akan kehilangan insentif untuk mengejar kemampuan nuklir dan kemampuan misil mereka demi menghancurkan Israel, demi menghancurkan Amerika Serikat. Itu memang ada dan semoga pada akhirnya. Dan saya rasa kita belum menyerah pada gagasan bahwa rezim ini harus berubah. Yaki Daya, Yakov Lapin, terima kasih banyak kepada kalian berdua sudah hadir di studio. Arul Osaran, Anda akan tetap bersama kami sedikit lebih lama. Saya menghargai waktu dan wawasan Anda seperti biasa. Sekarang ke perkembangan terbaru di dalam Iran. Republik Islam Iran telah mengeksekusi 2 pria. Dikatakan bahwa mereka mencoba menyerbu fasilitas militer selama protes anti-rezim pada bulan Januari. Amnesty International mengatakan bahwa kedua pria tersebut diidentifikasi sebagai Muhammad Amin Birlari dan Syahin Fahed Paras. Mereka termasuk di antara kelompok yang terdiri dari 4 orang dalam kasus yang sama yang menghadapi hukuman mati. Mahkamah Agung Iran menguatkan hukuman bagi kedua orang tersebut yang digambarkan sebagai perusuh yang berusaha melakukan pembunuhan massal dengan mencuba mencuri senjata dan perlengkapan militer. Sungguh mengejutkan. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyambut aktivis hak asasi manusia Goldie Gumari yang sekarang bergabung bersama kami dari Kanada. Terima kasih banyak Goldie atas waktunya. Rincian mulai terungkap tentang eksekusi terbaru di Iran di mana para pria ini ikut serta dalam protes anti-rezim pada bulan Januari lalu. Sebuah pesan yang jelas sedang dikirimkan kepada rakyat Iran. Informasi apa yang sedang anda dapatkan dari dalam negeri saat ini? Jadi, seperti sejumlah warga Iran tak bersalah lainnya yang telah dieksekusi oleh rezim Islam dalam beberapa hari terakhir. Semua ini adalah bagian dari rencana rezim Islam untuk mencoba menakut-nakuti rakyat Iran agar tidak bangkit dan tidak turun ke jalan. Tidak ada bukti nyata bahwa para pria ini terlibat dalam hal seperti itu. Rezim Islam terkenal dengan pengakuan paksa melalui penyiksaan. Jadi sangat mungkin bahwa kedua pria ini dipaksa untuk mengaku di bawah penyiksaan. Dan kemudian karena itu, mereka membenarkan eksekusi dan menggantung mereka. Ini karena rezim Islam tahu bahwa musuh terbesarnya adalah rakyat Iran. Itulah sebabnya pada bulan Januari lalu, mereka membantai lebih dari 45.000 orang hanya dalam 2 hari. Dan Presiden Trump telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Maksud saya, rezim Islam kemarin mengeksekusi 1 orang Iran lagi, seorang pria berusia 28 tahun di Ahros, kota asal saya. Jadi orang-orang Iran, kalian tahu, kami sangat paham bahwa jika rezim Islam dibiarkan bertahan, mereka akan berbalik menyerang rakyat Iran sendiri dengan cara yang lebih kejam dari sebelumnya.
Karena seperti yang bisa kalian lihat, rezim Islam sebenarnya tidak mampu melawan Amerika Serikat dan Israel. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh orang Iran yang tidak bersalah dan tidak bersenjata. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Ini merupakan respons terhadap konflik tersebut. Tapi terkait hal itu, Goldie, tanggapan seperti apa jika ada yang kamu lihat dari kelompok hak asasi manusia internasional, aktivis, atau selebriti Hollywood? Siapa yang mengecam apa yang sedang terjadi saat ini, seperti yang kamu gambarkan di lapangan? Sangat sedikit, sangat sedikit. Sangat sedikit tanggapan. Maksudku, ada beberapa selebriti luar biasa. Kamu tahu, J.K. Rowling adalah salah satunya. David, yang merupakan vokalis utama dari band bernama Disturbed, dia cukup sering angkat bicara. Tapi kenyataannya, kebanyakan orang tidak bersuara. Ini sangat memalukan. Dan kamu tahu, ini hanya menunjukkan kemunafikan di pihak kiri. Kemunafikan di pihak kiri. Orang-orang ini dibutakan oleh antisemitisme mereka. Mereka dibutakan oleh kebencian mereka terhadap Yahudi. Dan mereka juga dibutakan oleh kebencian mereka terhadap Amerika. Dan itulah mengapa mereka lebih memilih melihat rezim Islam bertahan, hanya karena kebencian mereka terhadap Israel dan Amerika Serikat. Dan sangat-sangat memalukan melihat hal ini, karena bagi mereka, pada dasarnya mereka mengatakan bahwa nyawa orang Iran tidak penting. Mereka tidak peduli dengan fakta bahwa rakyat Iran sedang ditindas oleh kediktatoran Islam yang brutal. Dan memang kemunafikan itu sangat jelas terlihat. Dan saya benar-benar percaya bahwa situasi di Iran telah membuka kedok para selebriti atau kaum kiri ini sedemikian rupa sehingga saya rasa mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Reputasi mereka benar-benar hancur total. Dulu ada armada kapal dengan para aktivis selama perang 2 tahun di bagian dunia ini. Orang jadi bertanya-tanya, di mana mereka sekarang? Tapi saya ingin beralih ke situasi lain yang juga berkembang sangat dramatis. Anda pasti sudah tahu detailnya, penyelamatan dramatis di wilayah Iran akhir pekan lalu setelah pesawat Amerika itu ditembak jatuh. Kedua warga Amerika tersebut sekarang dalam keadaan aman. Kami tahu rezim tersebut menawarkan hadiah jika penerbang Amerika Serikat itu ditemukan. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang seluruh peristiwa ini? Pria ini bersembunyi sendirian di celah gunung dan melewati medan terjal saat seluruh operasi penyelamatan ini berlangsung. Apa yang bisa Anda bagikan? Pertama-tama saya hanya ingin mengatakan betapa lega, bukan hanya saya, tapi semua orang, terutama masyarakat Iran, betapa lega kami bahwa pilot kedua berhasil diselamatkan, dan dia selamat serta dalam keadaan baik. Ini adalah kemenangan besar, bukan hanya untuk Amerika Serikat dan Israel, tapi juga untuk kami, masyarakat Iran. Jadi ini benar-benar kabar yang sangat-sangat baik untuk kita semua. Kami sangat senang. Terkait dengan hadiah, alasan rezim Islam memberikan hadiah adalah karena rezim Islam tahu bahwa orang Iran tidak melihat Amerika atau Israel sebagai musuh. Kami melihat mereka sebagai sekutu. Satu-satunya musuh bagi rakyat Iran, satu-satunya musuh rakyat Iran adalah rezim Islam yang sedang menduduki mereka. Dan itulah mengapa yang sebenarnya kita lihat rekaman dari Iran yang diduduki adalah bahwa orang-orang Iran tadi malam benar-benar turun ke jalan. Dan mereka memblokir jalan dengan mobil mereka untuk mencegah kendaraan rezim Islam dan kendaraan Basij sampai ke lokasi. Jadi orang-orang Iran sebenarnya membantu dengan cara mereka sendiri dengan memblokir jalan. Dan kamu bisa melihat kerumunan besar di luar. Orang-orang hanya berdiri begitu saja di luar pada larut malam. Dan tidak ada alasan lain mengapa mereka melakukan ini, kecuali karena mereka membantu Amerika Serikat dan Israel. Tindakan yang sangat heroik, terutama di saat seperti ini. Sangat berisiko berada di lapangan seperti itu. Aktivis hak asasi manusia Gorgi Gamari, langsung dari Kanada. Kami selalu menghargai waktumu. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam berita terkini ini. Terima kasih banyak. Dan selamat merayakan Paskah Yahudi dan Paskah bagi semua yang merayakan. Saya rasa ini. Pesach Sameach. Tepat sekali, sempurna. Terima kasih banyak. Itu benar-benar indah. Terima kasih. Dan sekarang, masih dalam topik yang sama, kami mengajukan pertanyaan. Seperti apa perang melawan rezim Iran dari dalam kokpit? Nah, koresponden Shah Israel dari saluran saudari kami berbahasa Ibrani melakukan wawancara khusus dengan komandan salah satu skuadron Angkatan Udara Israel yang sesaat sebelum wawancara berada di langit Iran dan kembali ke sana segera setelahnya. Mari kita lihat bersama. Saya bangun 2 jam yang lalu, kami berada di Iran.
untuk melihat sebuah gunung di ketinggian yang sangat tinggi, di mana sebagian dari gunung itu membeku. Titik seranganmu berada di pintu masuk terowongan, tempat rudal-rudal diluncurkan ke negara Israel. Di sini ada momen di mana kamu melihat semua salju dan pemandangan hijau ini, tapi kamu juga melihat sebuah rudal. Saya tahu sekarang ada peringatan bahwa dalam 7 menit lagi akan ada rudal yang datang. Ini adalah disonansi yang selalu saya alami, sangat sulit. Antara pemandangan yang indah dengan apa yang terjadi di balik pemandangan itu. Saya ingin hanya menikmati pemandangan indahnya saja, tanpa harus merasakan kejahatannya. Sejarah sedang ditulis di langit Timur Tengah saat ini, melalui operasi dan tindakan yang sampai baru-baru ini masih di luar jangkauan imajinasi. Di pangkalan Roman di jantung Negev, kami mendapat kesempatan langka untuk melihat langsung jantung skuadron F-16. Mesin perang yang tidak pernah berhenti sejak saat pertama. Kelihatannya dan rasanya juga bersejarah. Benar-benar setiap momen yang berlalu terasa seperti tidak akan kembali lagi. Saya memberikan pengarahan untuk memulai perang ini. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa kita sedang membentuk masa depan demi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Saya memikirkan cucu-cucu saya yang berjalan-jalan di Sderot atau di permukiman utara. Mereka tidak mengalami sirene merah. Mereka tidak mengalami peringatan. Dan mereka tidak khawatir akan ada penyusupan ke rumah mereka. Kami, para pilot dan navigator Angkatan Udara Israel, saat ini sedang terbang dalam formasi di atas wilayah udara Iran dalam perjalanan untuk menyerang target-target bersejarah. Kita sedang berada di tengah-tengah sebuah kampanye yang tujuannya adalah menghilangkan ancaman eksistensial terhadap negara kita. Dari perencanaan awal, melalui koordinasi di ruang kontrol, hingga momen penentuan ketika pesawat lepas landas dari tanah. Prosesnya panjang, dimulai beberapa jam sebelum kamu lepas landas. Saat-saat di mana kamu memikirkan detail terkecil, apa yang kurang dan apa yang masih ada, supaya semuanya berjalan sebaik mungkin. Mamash muridim panika. Tentang semuanya dan mencoba melakukan semuanya dengan cepat supaya semuanya berjalan lancar dan kita bisa tepat waktu. Begitu kamu tahu tugas apa yang kamu dapatkan dan kamu paham dengan siapa kamu ditempatkan untuk penerbangan ini, baik di dalam kokpit maupun dalam formasi, dengan banyak pesawat, kemana kamu akan terbang? Begitu mesin dinyalakan, bergerak ke landasan pacu, menarik masuk roda pendaratan, dan melewati garis pertama ke arah timur. Hening di dalam kokpit sepanjang perjalanan. Hanya hal-hal penting yang diucapkan. Hanya hal-hal yang krusial untuk menjalankan misi. Otak terus bekerja. Apa yang saya lupakan, apa yang saya lewatkan, apa yang belum saya tangani, apa hal berikutnya yang harus saya lakukan. Kamu tidak memikirkan masa depan, kamu tidak memikirkan sejarah, kamu tidak memikirkan anak-anak atau di mana kamu bekerja. Sepanjang waktu hanya fokus pada misi itu sendiri. Dari keheningan dan kesunyian mutlak di dalam kokpit, hingga ledakan emosi yang muncul saat mendarat di tanah. Lalu, mesin dimatikan. Besarnya peristiwa itu mungkin mulai terasa. Saya membuka kanopi itu terbuka perlahan, dan saya melihat dari sudut mata Komandan Detasemen K. Saya tahu dia seharusnya mengukir, saya sudah menunggunya di Detasemen K. Dengan sangat bersemangat, dia membuka kanopi turun dari pesawat. Dia menatap saya dan mengamati bagaimana perasaan saya dan apa yang saya pikirkan. Saya melihat lalu saya tersenyum lebar dan memberi isyarat dengan lengan saya tentang kekuatan besar yang telah kami kembalikan. Setiap detik dia di udara, saya hanya menunggu untuk digunakan. Dan ketika mereka menyelesaikan misi, saya mendekati Afri, saya memberinya pelukan besar. Lalu dia memberi isyarat kepada semua orang bahwa semuanya oke, bisa dipercaya, bisa tenang sejenak. Saya akan langsung berangkat ke Iran dengan Parento. Saya bersamanya, duduk di belakangnya, karena mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Itu benar-benar luar biasa. Lalu kamu naik ke atas panggung, dan kamu mengerti apa yang terjadi di sini. Dalam beberapa minggu terakhir, Angkatan Udara telah beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan demi serangan, ratusan kilometer ke arah timur, jauh di dalam wilayah udara musuh, jumlah amunisi yang memecahkan rekor, dan skuadron yang bekerja tanpa henti sepanjang waktu. Dan kamu mendarat dari penerbangan lalu langsung pergi ke misi berikutnya.
Kamu sempat makan sesuatu, menonton rekaman, menganalisis segala hal yang bisa dipelajari untuk misi berikutnya, menulis laporan analisis, tidur 2 atau 3 jam, lalu bersiap untuk misi berikutnya. Itu adalah rutinitas yang, sekali lagi, setiap orang di bidangnya, di satuan, di skuadron, di unitnya masing-masing, mengalaminya. Itu seperti film yang terus berulang. Pada akhirnya, tubuh bisa saja mengatakan bahwa ia lelah, benar-benar lelah. Tapi ada sesuatu dalam adrenalin yang pada dasarnya memaksamu. Kamu tidak benar-benar bisa memilih yang lain. Dan semua orang paham bahwa tidak ada tempat untuk kelelahan, tidak ada tempat untuk keletihan, tidak ada tempat untuk kelemahan. Itu sama sekali bukan bagian dari kamus kita. Sepanjang perang, skenario pesawat jatuh selalu ada, baik di meja perencanaan maupun terutama di dalam pikiran. Sebagai komandan tim yang memimpin pilot di langit Iran, bahaya itu berubah dari istilah operasional menjadi beban di pundak. Ada misi penerbangan tertentu yang secara khusus ditugaskan kepada kami, di mana kebijakannya adalah kebijakan yang kami sebut sebagai kebijakan merah. Itu artinya apa? Bahwa sekarang kita akan menyerang dengan resiko yang sangat tinggi. Kita tidak bertanya-tanya, kita paham bahwa kita akan menyerang dengan risiko tinggi. Saat ini juga, ketika ini adalah serangan yang sudah direncanakan. Dan kamu diberitahu bagaimana cara menghancurkannya sekarang, kalau tidak itu akan diluncurkan. Dan kamu mengambil risiko tinggi, kamu melakukannya, karena kamu tahu inilah yang akan menyelamatkan lingkungan di Java sekarang. Ini adalah perasaan yang kamu tahu benar-benar melayani perlindungan warga negara Israel secara langsung. Mereka mengerti bahwa serangan yang direncanakan ke wilayah negara telah digagalkan. Dan tidak ada rasa bangga yang lebih dari itu. Ketika kamu tahu bahwa kamu mengambil risiko besar, dan kamu siap mengorbankan pesawat serta timmu demi memastikan serangan itu tidak sampai ke negara Israel. Ketika kamu mengirim pilot, dan kamu tahu ada risiko. Kami selalu terbang dalam situasi berisiko. Dan salah satu kali ketika rudal ditembakkan ke arah kami melakukan semua tindakan untuk menghindarinya. Dengan selamat. Di beberapa tempat, dengan tekad kuat, kami melaksanakan misi. Rasa tanggung jawab dan seluruh realitas sejarah tiba-tiba memiliki makna yang sama sekali berbeda dalam satu momen saja. Makna keluarga. Setelah 2 minggu, saat akhirnya saya bertemu anak-anak selama 4 jam untuk pertama kalinya, saya mencium mereka lalu berkata, wow, di mana saya selama ini? Karena sampai saat itu saya benar-benar berada di zona yang berbeda. Kamu tidak sibuk dengan apapun, dan sesaat kamu membuka mata lalu berkata, anak-anakku, kamu berkata, ini untuk mereka. Dan juga seperti yang saya katakan, untuk generasi berikutnya setelah mereka. Rasanya benar-benar luar biasa. Mau mengirim? Mereka bilang, kami hanya berpelukan, saling menatap mata, lebih dari itu. Itu mendalam. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk bertarung bersama Anda. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan. Jelaskan. Untuk Henry. Panggil petugas pengisian bahan bakar dalam bahasa Inggris. Melihat operator pompa bensin yang bukan orang Israel, tapi memiliki lambang Amerika Serikat. Dan mendengar darinya ucapan selamat di akhir pengisian bensin ketika dia selesai mengisi bensin untukmu dan berkata, semoga sukses, hajar mereka. Terima kasih banyak. Begitu juga tuan-tuan, tolong hati-hati di luar sana, serang dengan keras. Sampai jumpa. Lihat, mereka dibangun di dalamnya dengan cepat. Tujuan dari serangan udara pembuka adalah untuk menghancurkan posisi tembakan musuh. Dengan begitu, musuh tidak perlu menahan ratusan atau ribuan roket yang bisa menghantam lokasi penting kita, melukai tubuh dan jiwa. Kita punya cara untuk mencegah itu. Pagi hari saat serangan udara pembuka itu benar-benar membekas di ingatan saya. Seluruh skuadron sudah di udara dan kami hanya menunggu untuk mendengar bagaimana hasilnya dan menunggu mereka mendarat. Zona seperti milikku hanya saja di dunia yang berbeda, supaya tidak ada satupun baut di pesawat yang salah tempat secara tidak sengaja, supaya pesawat bisa sampai ke tujuan, menyelesaikan misi, dan kembali. Sungguh luar biasa bagaimana sinkronisasi antara semua zona dari berbagai badan dan cabang ini akhirnya berpadu dalam satu momen. Saya sangat bangga dengan orang-orang saya, sangat bangga. Dan itu bukan hal yang mudah.
bekerja berjam-jam tanpa kenal waktu, pekerjaan yang sangat berat, dan melakukan semuanya dengan semangat di mata dan dengan jawaban. Dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Saya selalu menekankan kepada orang-orang saya bahwa hal-hal yang kita lakukan hari ini mungkin akan dipelajari di pelajaran sejarah suatu saat nanti di sekolah-sekolah. Kita adalah bagian dari proses yang sangat besar. Sementara jutaan orang Israel bergerak antara meja Paskah Yahudi dan ruang perlindungan. Dan itu saja. Saya Benita Levin. Terima kasih telah menonton. Tetaplah bersama kami. Lihat jam siaran kami, liputan khusus E24 News di masa perang. Tetaplah bersama kami.